pada saat itu posisi saya sedang sakit dan majikan tidak pernah mau membantu saya untuk berobat, dan agensi juga tidak mau mengusahakan saya untuk operasi. Agensi selalu menekan kepada saya untuk terus bekerja dan mengesampingkan penyakit saya, padahal saat itu agensi sudah tahu kalau dokter sudah memvonis bahwa saya harus segera operasi. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kisah TKW Taiwan. Sakit dan tetap dipaksa bekerja. Agensi yang harusnya membantu malah tidak peduli. Akhirnya dapat pertolongan setelah meminta bantuan 1955 dan Ganas Community serta pihak shelter lainnya. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sharing kepada teman-teman semua perihal sakit di Taiwan. Alhamdulillah, saya baru saja sembuh dari operasi besar ya, pengangkatan tumor di kepala, yaitu di sini. Tumornya di sini. Itu jenis intraosseous tumor atau di kedokterannya itu skull base tumor ya. Jadi tumor yang tumbuh di bagian tulang tapi di dalam di sini. Jadi di atas mata, di bawah otak, tengah-tengah sini. Dan karena posisinya sudah besar, dokter menyarankan kepada saya untuk segera operasi. Operasinya itu alhamdulillah pada bulan Desember kemarin, tanggal 14. Yaitu kepala saya dibuka ya, dari sini, dari tengah sini sampai depan telinga. Jahitannya itu di sini. Jahitannya sangat panjang sekali. Dan saya dirawat hampir 2 minggu di rumah sakit. Kemudian saya pulang ke shelter. Dan sedikit edukasi ke teman-teman, bagaimana saya bisa operasi dan tinggal di shelter. Jadi ceritanya pada bulan November tahun kemarin saya putus kontrak dengan majikan karena pada saat itu posisi saya sedang sakit dan majikan tidak pernah mau membantu saya untuk berobat, dan agensi juga tidak mau mengusahakan saya untuk operasi. Agensi selalu menekan kepada saya untuk terus bekerja dan mengesampingkan penyakit saya, padahal saat itu agensi sudah tahu kalau dokter sudah memvonis bahwa saya harus segera operasi. Dan akhirnya dengan bukti-bukti yang saya miliki, yaitu rekaman bahwa agensi tidak mau membantu saya untuk operasi, yang kedua surat dokter yang menyatakan saya harus segera operasi, akhirnya pada saat itu juga agensi saya laporkan ke 1955. Dan dengan bukti yang kuat seperti itu, Depnaker mengizinkan saya untuk keluar dari agensi dan memilih untuk tinggal di mana. Dan akhirnya saya memilih untuk tinggal di shelter NGO di Hsinchu. Dan alhamdulillah di sana saya sangat disambut dengan baik, saya didampingi, saya dilindungi, saya dirangkul sampai benar-benar sembuh. 4 bulan saya di sana, dari operasi bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan sekarang saya sudah kerja lagi di majikan baru lewat proses direct hiring tanpa agensi. Semua atas bantuan shelter NGO. Dan untuk teman-teman, saya pesan untuk teman-teman, apabila sakit di Taiwan atau menemukan teman yang sakit di Taiwan, ditelantarkan di rumah sakit atau apa, jangan pernah mau dipulangkan dalam keadaan sakit. Jangan pernah mau dipulangkan sepihak oleh majikan dan agensi, karena kita punya hak sehat di Taiwan. Kita bayar asuransi setiap bulan untuk memudahkan kita untuk berobat apabila kita sakit. Jangan pernah mau pulang dalam keadaan sakit. Apabila tidak tahu bagaimana caranya untuk memperjuangkan hak sehat kita di Taiwan, silakan konsultasi kepada organisasi yang peduli dengan hak-hak PMI. Mereka pasti akan membantu kita tanpa imbalan sepeser pun. Untuk teman-teman semua, semangat, jangan putus asa. Satu kali lagi, jangan pernah mau dipulangkan dalam keadaan sakit. Terima kasih.
Nah, jadi video ini diunggah oleh salah satu akun TikTok Ganas Community, yaitu suatu organisasi yang membantu sahabat seperjuangan kita atau para TKI dan TKW di Taiwan. Dan berkat mereka lah banyak sekali sahabat seperjuangan kita yang terbantu atau tertolong dengan masalahnya, entah itu masalah dengan majikan, ataupun dengan agensi, ataupun dengan pekerjaan, ataupun dengan gaji. Jadi banyak sekali teman-teman kita itu yang dibantu oleh mereka, guys. Jadi kita tahu ya bahwa di sini atau di Taiwan itu banyak sekali agensi yang tidak peduli loh guys dengan nasib kita. Ada kalanya kita itu mengeluh atau meminta solusi atau bahkan minta bantuan ke mereka, tapi mereka itu seperti acuh tak acuh dan tidak peduli. Dan untungnya alhamdulillah di Taiwan sendiri itu banyak sekali organisasi-organisasi yang membantu sahabat kita atau kita para TKI atau TKW yang bermasalah di sini guys. Jadi bagi teman-teman seperti kasus mbaknya ini ya, tadinya kan beliau ini kan sakit ya. Nah, setelah periksa ke dokter, itu dokter menyarankan untuk operasi karena penyakitnya memang sudah berbahaya gitu kan. Namun setelah telepon agensi itu malah tidak peduli, bahkan tidak mau menemani mbaknya untuk pergi operasi ke dokter gitu. Karena dia kebingungan ya guys, walaupun dia resmi tapi kan dia bingung bagaimana cara ngomongnya gitu kan di rumah sakit. Akhirnya beliau punya inisiatif, punya keberanian untuk telepon 1955. Dan setelah itu langsung dibantu oleh Satgas atau Ganas Community, juga Ngo dan shelter yang lain, dan tidak menunggu lama akhirnya beliau ini langsung dibawa ke shelter. Bahkan di sana itu disambut dengan hangat, diperlakukan dengan baik. Pokoknya bagi teman-teman tidak usah takut ya, jika kita benar, kita itu di sini dilindungi loh guys. Jadi kalau misalkan kita sakit dan tiba-tiba itu si pihak majikan ingin memulangkan kita bisa meminta bantuan, dan insya Allah banyak sekali organisasi yang mau membantu guys. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan ya perihal biaya. Kalau untuk yang resmi seperti kasusnya mbak ini, beliau kan resmi ya, jadi kan ada Cenpaukat atau Askes Kesehatan yang tadinya itu harus membayar sekitar 240.000 NT guys, tapi karena ada Cenpaukat jadi ada potongan, cuman bayar beberapa persen saja. Nah, untuk biaya memang ditanggung sendiri, tapi kan sangat murah sekali guys kalau ada Cenpaukat ya atau Askes Kesehatan. Ya pokoknya doa yang terbaik buat mbaknya ya guys. Alhamdulillah beliau sudah membaik, bahkan sudah bekerja di majikan yang baru, dan alhamdulillah juga beliau juga mendapatkan majikan yang sangat baik. Ya buat teman-teman juga di luar sana untuk selalu jaga kesehatan ya guys. Apabila sakit tidak usah takut ya, tidak usah takut untuk pergi atau periksa, karena kita itu kan ada Cenpaukat atau Askes Kesehatan, kita itu nggak bayar mahal guys. Dan apabila nanti si pihak majikan atau agensi tidak mau mengantar, kita bisa minta bantuan ke pihak-pihak tertentu ya guys. Ya kita juga banyak-banyak berterima kasih, saya pribadi juga banyak-banyak terima kasih buat organisasi-organisasi atau satgas-satgas di luar sana yang alhamdulillah sangat baik, sangat peduli dengan nasib para TKI atau TKW yang bermasalah di Taiwan. Ya semoga saja Allah melimpahkan panjang umur dan kesehatan buat beliau-beliau di sana. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa sampaikan ya guys. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, khususnya para TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri, semoga saja selalu dalam lindungan Allah SWT ya, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki halal, rezeki yang barokah, dan semoga saja dilancarkan dalam mengais rezeki, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.